Filosofi Semar, tokoh wayang dalam kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Ciri sosok Semar adalah: Semar berkunjung seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Filosofi nama. Semar memiliki nama asli Ismaya, artinya maya atau samar. Semar, bila dilihat dengan mata telanjang, ia nampak tidak jelas semu secara ilmu dan kebijaksanaan. Namun, bila diselami ternyata Semar menyimpan banyak mutiara pengetahuan yang sangat berharga. Berbanding terbalik dengan Batara Guru, ia mempunyai nama asli Manikmaya, di mana nama tersebut bermakna mutiara yang semu. Secara lahiriah, Batara Guru tampak seperti mutiara. Namun, bila diselami lebih dalam, Batara Guru tidak bisa mengimbangi mutiara pengetahuan yang tersimpan dalam diri Semar. Oleh sebab itulah, bila terjadi perdebatan antara keduanya, Semar selalu menjadi pemenang. Semar juga memiliki nama lain, yakni Badranaya. Nama Badranaya tersebut mengacu pada fungsi atau peran Semar. Bila dikupas, nama Badranaya berasal dari kata Badra atau Bebadra, artinya membangun dari bawah, dan Naya, artinya utusan dari atas. Sederhananya, Semar ini adalah utusan tapi juga orang biasa. Dalam proses mencari pengetahuan, Semar melakukan dengan upayanya sendiri sekaligus mendapat bantuan dari atas. Filosofi fisik. Semar itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Makna dari simbolisme tersebut adalah menunggu anugerah dari yang di atas, dan ketika sudah dapat maka jangan lupa untuk membaginya pada yang di bawah. Secara tidak langsung ini merupakan ajaran supaya kita semua tidak menjadi pribadi yang egois, supaya kita menjadi pribadi yang selalu berkenan berbagi. Rambut Semar, kuncung, jarwadasa atau peribahasa Jawa kuno, maknanya hendak mengatakan, aku ningsang kuncung sama dengan sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amaliyah sesuai dengan sabda ilahi. Matanya digambarkan seolah menangis, tapi bibirnya menyiratkan tawa. Ini merupakan gambaran isi kehidupan, yakni momen duka dan momen suka. Semua itu pasti terjadi pada setiap orang, dan itu tak terhindarkan. Semar berjalan menghadap ke atas maknanya, dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas, Sang Halik, yang Maha Pengasih serta penyayang umat. Kain Semar Parangkusumorojo, perwujudan Dewonggowanta, untuk menuntun manusia,
agar memayuhayuning bawono, mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi, yang kalau dibaca berbunyi, Semar, pralambang ngelmu gaib, kasampurnaning pati. Bojo sira ersi mardika mardikan, ajwa samar sumingkiring durka murkan mardika artinya, merdekanya jiwa dan sukma. Maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Sifat ilahiyah itu ditunjukkan pula dengan sebutan Badranaya yang berarti pimpinan rahmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling, rasa ingat, yakni ingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punakawan abdi pamomong yang paling dicintai. Ia selalu disambut oleh gelombang simpati oleh para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada di bawah pengayomannya. Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Karakter Semar akan muncul ketika ada rasa ketidakadilan yang mengusik batinnya yang teramat dalam. Semar memiliki watak atau karakter yang penuh cinta kasih, penyabar dan halus budi bahasanya walaupun ia selalu merasa riang gembira dan hampir tak pernah sedih dan marah, ia mudah iba dan menangis apabila ada ketidakadilan merajalela di sekitarnya. Matanya yang selalu berair setiap waktu, akan makin mengeluarkan tetesan air mata sebagai wujud ekspresi rasa marahnya yang terpendam dalam. Karakter Semar selalu merasa bersyukur dan bahagia, namun ia bisa sontak bersedih bila ada sesamanya yang dilanda kemalangan. Semar pun begitu geram dan marah bila ada ketidakkeadilan terjadi di hadapan matanya, walau hanya dilampiaskan dalam keterpendaman kerisauan batinnya atas situasi yang terjadi dengan air mata yang terus berurai dan tak henti-hentinya membuang angin. Semar yang dianggap berasal dari ketinggian absolut ini, berkenan menjadi pelayan seorang raja. Di titik inilah filsafat Semar berada. Dalam hal kemuliaan jiwa, Semar adalah yang tertinggi, maha majikan bagi para dewa sebagai para hamba sahajanya. Tetapi terhadap raja-raja di dunia, Semar adalah maha pelayan yang mengabdi, mengawula. Semar yang di dunia luhur adalah sosok Semar yang penuh kuasa, penjaga keadilan kesejahteraan kedamaian sejati dan Semar yang di dunia bawah, dunia manusia adalah sosok Semar yang lemah lembut, penuh cinta kasih dan mengawula, menghamba prasaja, sahaja sejati. Semar bukanlah tukang perintah, tetapi Semar adalah pelayan setia, jujur, amanah dan berintegritas dalam melayani pimpinan dalam menjalankan perintah atasan, perintah atas nama kebajikan, kemaslahatan bersama. Peran Semar itu sejatinya memerintah, namun tanpa perintah. Manusiawi sang dewa yang mengejawantah, memanusia ini bisa marah, namun tanpa marah-marah. Ia sangat kaya namun tanpa materi. Indonesia tercinta ini sangatlah membutuhkan pemimpin yang berkarakter seperti Semar untuk tanah tumpah darah Ibu Pertiwi. Sang Semar yang selalu mengedepankan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaannya, jiwa-jiwa patriotisme untuk kepentingan sesamanya. Nilai-nilai yang menghindari sifat kebencian pada sesama. Nilai-nilai yang selalu memadamkan api kebencian dengan air cinta kasih sejati. Nilai-nilai keluhuran pekerti yang selalu mengejar kesempurnaan nilai keutamaan hidup yang menghidupkan.
berbudi pekerti luhur untuk mencapai kebajikan sejati, hanggayuh kasampurnaning hurip, berbudi bawa leksana, ngudi sejatining becik. Dalam spiritualitas adiluhur dan adiluhung universalitas nilai ketuhanan dan kemanusiaan sejati, sosok, figur Semar adalah perlambang kehadiran Sang Hyang Tunggal sebagai pengejawantahan Sang Maha Hidup di dalam dunia manusia. Di dalam kalbu, suara mata batin kita.